Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memandu Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa dalam proses setup Moodle Base App pertama kali di device atau gawainya masing-masing. Pastikan sebelum akan memulai login, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan mahasiswa telah melakukan instalasi program Moodle sebagaimana dijelaskan pada buku panduan. Bisa langsung ke Play Store atau ke App Store untuk iOS. Kita mulai saja. Di sini proses instalasi setelah selesai, kita akan klik Moodle-nya. Loading screen-nya awalnya akan putih seperti itu. Di sini Bapak dan Ibu akan dimintakan alamat dari portal Moodle yang berbasis web untuk pertama kali. Di sini kalau untuk kita Untirta, untuk alamat laman portal milik Spada Untirta bisa diinput https spada.untirta.ac.id. Klik connect. Ditunggu prosesnya dan kita masuk ke laman login screen. Di sini kita hanya perlu satu kali login. Ini sama dengan akun Siakat ataupun akun Spada yang telah kita miliki di web Spada. Jadi di sini passwordnya sama saja dan username-nya sama saja. Coba kita input. Punya saya ini. Ini kali pertama untuk login di Moodle Base Apps-nya. Langsung tersinkronisasi dengan materi mata kuliah yang saya ampu di webnya, portal Spadanya. Jadi saya sebelumnya telah menginput semua pertemuan yang ada di webnya dan memilih gambar yang friendly untuk mobile-nya, tapi bisa dilakukan nanti. Di sini tampilan awalnya, dashboard-nya seperti ini. Akan muncul list course yang Bapak dan Ibu ampu. Kalau di portal Spadanya itu di homepage-nya, di dashboard-nya juga. Ini beberapa mata kuliah yang saya ampu dan sedang berjalan sekarang. Di sini, jika Bapak Ibu pilih Site Home, ada 3 opsi di sana: My Course, Search Courses, dan Course Kategori. Di My Course adalah mata kuliah yang sedang berjalan saat ini. Di sini saya di-assign untuk skripsi, Hukum Ekonomi dan Perdagangan Internasional, dan Hukum Humaniter Internasional dan Perjanjian Internasional semester lalu. Pada opsi Search Courses, ini lebih besar lagi. Jika Bapak Ibu ingin mencari mata kuliah tertentu, bisa pakai opsi ini. Dan ini adalah kategori-kategori yang sedang berjalan. Di sini ada ganjil 2020-2021. Ini pada manajer yang punya kendali untuk menentukannya. Sedangkan untuk dashboard tadi sama tampilan homepage. Di sini jika Bapak Ibu lihat ke bawah ada opsi buat kalender. Kalender event di sini kalender yang sedang berjalan, kita bisa setup reminder, dan kalau Bapak Ibu sudah set assignment di portal yang website, di sini akan diingatkan, tanggal segini harus submit tugas, siapa yang telah submit segala bisa dikontrol dari kalender event. Sedangkan yang di tengah ini messages, Bapak Ibu bisa berkirim teks dengan peserta courses ataupun sesama dosen yang sedang menggunakan Spada.
Sedangkan selanjutnya adalah notifikasi. Di sini biasanya notifikasinya adalah permintaan request sebagai kontak. Mahasiswa biasa mengirim biasanya untuk request sebagai kontak di situ. Dan opsi paling terakhir itu ada seperti tampilan profile user. Di sini Sepada Untirta. Di sini ada profile user saya yang telah saya lengkapi di tampilan portal. Di sini Bapak Ibu bisa lihat detailnya, alamat email, deskripsi yang telah Bapak Ibu isi, ada blog entries dan badges. Itu setidaknya tampilan umum yang ada pada Sepada Untirta. Di opsi kedua di bawah ada site subscription. Jadi walaupun gratis, tapi ada yang berapa banyak mata kuliah yang Bapak Ibu bisa handle begitu, di download di sini. Tapi sementara kita pakai yang basisnya gratis, free. Files di sini adalah files yang Bapak Ibu simpan di servernya Sepada, baik private ataupun site files yang telah diupload di portal webnya. Di sini juga Bapak Ibu bisa langsung masuk ke portal Siakat melalui aplikasinya. Di sini untuk memanage penilaian secara langsung di Siakat ataupun daftar hadir. Juga Bapak Ibu bisa ke websitenya portal Sepada Untirta, tapi versi web. Tapi kita sedang menggunakan versi apps-nya yang jauh lebih mudah begitu. Ada opsi untuk help-nya juga yang akan lari ke URL dari Moodle. Ada preference. Di sini akan menjelaskan messages, pesan, notification, dan berapa banyak data yang telah Bapak Ibu pakai sejak login pertama. Opsi Synchronize Now akan mengupdate semua mata kuliah Bapak Ibu yang telah diupdate di web akan terkirim langsung di handphone atau gawai Bapak Ibu sekalian. Change site, kalau Bapak Ibu ingin mengganti portal Sepadanya dengan portal Sepada lain. Dan application setting, di sini ada general untuk merubah tampilan yang ada di gawai Bapak Ibu, bahasa, text size, color scheme bisa dirubah putih, dan display debug messages. Synchronization ini kalau Bapak Ibu otomatis terkoneksi dengan WiFi, Moodle based app-nya akan melakukan sinkronisasi secara otomatis. Jadi tidak boros data. Dan terakhir lebih ke versi Moodle mobile-nya 3.8.2 dan open source bla 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 dan device information. Nah, di sini menjadi penting ketika Bapak Ibu tampil ke laman muka dashboard lagi. Di sini saya contohkan salah satu mata kuliah yang telah saya isi secara penuh, Hukum Humanitar Internasional. Di sini akan saya perlihatkan semua konten yang sama persis dengan yang ada di portal Sepada Web, tapi di sini lebih user friendly dan Bapak Ibu tidak diminta untuk berkali-kali login. Sebagai catatan, semua materi sebelumnya telah saya upload di versi web. Jadi di sini untuk fungsi pengawasan dan controlling, Moodle based apps sangatlah efektif. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keluar masuk laptop ketika semua materi sudah di-upload di halaman portal Sepada. Bapak Ibu hanya tinggal langsung controlling saja. Di sini sebagai contoh ada salah satu assignment, upload tugas jurnal review. Oke, di sini akan ada notifikasi detail mengenai tugas, waktu kapan dia dikumpulnya, ada berapa orang di kelas tersebut. Contohnya di sini ada kelas A, ada 52 orang,
yang telah mengumpulkan tugasnya 46 orang dan yang tugas perlu dinilai ada 46. Itu untuk assignment, ya, tampilannya seperti itu. Kalau tampilan untuk diskusi kelas, akan saya kasih contoh sebentar. Oke, ini salah satu contohnya adalah forum diskusi kelas. Bapak Ibu bisa setup forum diskusi kelas ini melalui portal, tapi melakukan replay bisa dari versi Moodle Base App-nya. Ini description pertanyaan dari forumnya. Tuliskan 3 sumber HHI. Oke, di sini jawaban dari rekan-rekan mahasiswa secara detail begitu. Ini salah satu contohnya. Jawaban dari Veronica Maharani bisa di replay langsung di situ, jadi tidak perlu bolak-balik ke websitenya. Itu untuk pilihan forum. Untuk melihat partisipan ataupun mahasiswa di satu kelas, itu akan secara langsung ada opsinya di tengah-tengah antara konten dan grades. Di sini sebagai contoh, Satria Ahmad Subagja telah mengakses materi ini 1 jam yang lalu. Ada notifikasinya di kita begitu. Dan jika diklik akan ada pilihan untuk mengirimkan pesan, email, atau details dari mahasiswa tersebut. Even nilai dari mahasiswa tersebut yang telah diberikan di kelas kita. Di sini juga ada opsi grades, ada beberapa assignment yang perlu dinilai di situ, kompetensi, dan notes. Kalau ada notes di course yang Bapak Ibu pilih. Section di sini adalah memperlihatkan list dari materi-materi yang sudah diupload. Contohnya kita coba lari ke materi ketika UTS. Oke, ini UTS saya. Dan materi dan lembar jawaban dan batas waktu penerimaan jawaban ketika UTS. Jadi fungsi utama dari versi Moodle Base Apps ini adalah melakukan controlling serta pengawasan. Jadi setelah selesai uploading semua material via website, Bapak Ibu akan jauh dimudahkan untuk kontrol kelas, kontrol forum diskusi, absen, even mengirimkan pesan kepada mahasiswa. Oke, sekian untuk Moodle Base Apps pengantar dari saya. Untuk lebih detail bisa sambil dibaca buku panduan untuk Moodle Base Apps-nya dan buku panduan web Sepada Untirta yang telah dikeluarkan oleh tim Sepada Untirta. Terima kasih, sehat dan sukses selalu.